Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909. Syahrir mengenyam sekolah dasar di Els dan sekolah menengah di Mulo dan sekolah dasar di Mulo terbaik di Medan. Pada 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas yaitu AMS di Bandung. Di sekolah itu dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovis sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil pementasannya digunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Jajal Volkshochschule University dan Cahaya Universitas Rakyat. Ia aktif dalam klub debat sekolahnya pada 20 Februari 1927. Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam Leiden. Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Setelah kembali ke Indonesia, Syahrir segera bergabung dalam organisasi PNI baru yang pada bulan Juni 1932 diketuainya. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisan tentang perburuan dalam daulat rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pimpinan PNI baru ke Bovendigul. Hatta dan Syahrir kemudian dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Pada November 1945, Syahrir ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, Syahrir memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Perdana Menteri Syahrir pernah diculik pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil, diantaranya Tan Malaka dan Partai Komunis Indonesia. Setelah itu, Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 tahun. Dalam 2 kali sidang pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambretus Nicodemus Pala. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kasus PRRI dan PSI tahun 1951. Hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 Syahrir ditangkap dipenjarakan tanpa diadili sampai 1965. Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966.
menerima gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 9 April 1966 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 76 garis miring tahun 1966.